Rahman MV di sini. Hari ini kita ngomongin soal Suzuki. Anjay, jadi kemarin kan biasanya Aerox terus ya. Nah, hari ini kita ada Suzuki Hayate. Ini Skiweb, cuman versi Hayate. Yang perbedaannya adalah pada lampu depan. Jadi untuk si Hayate ini lampu depannya lebih gede dan bentuknya beda sama yang versi Skiwebnya ya. Ini Hayate. Nah, jadi yang keren itu dari lampunya bentuknya seperti ini, lebih gede, dan di tengahnya ada lampu warna biru juga di tengah-tengah sini guys. Sebelum kita ngomongin karbu yang pakai PE28, ini 28 apa 24 ya, pokoknya yang lebih sedang ya, kita ke bagian depan dulu guys. Nah, jadi di sini tuh udah ada bannya ukuran 60-80 dengan ring 16 sesuai dengan ring bawaan dari Hayate, dari Suzuki. Skiweb maupun Hayate itu ringnya 16 ya guys. Jadi kalau di tempat ini, di sini, daerah sini, dia bakalan sulit dicari, nggak kayak ring Mio yang 14 sama ring motor bebek yang 17. Kalau 16 di sini tuh bakalan susah banget dicari. Ini aja dapetnya online dan salah pasang, anjay. Salah beli lebih tepatnya. Kirain bukan yang versi tipis kayak cacing gini, ini kekecilan anjir. Cuman ya karena nggak ada, dipasang aja akhirnya. Dan kita tahu lah ya, kalau kelemahan dari ban kecil, ban cacing seperti ini tuh, kalau kita bawa buat boncengan dan bawa beban yang cukup berat itu nggak bakalan enak gitu guys kalau dibawa. Oke, kita balik lagi ke karbu. Karbunya kita pakai PE. Dan kalau nanyain aki kemana, ini akinya lagi di otopsi sebentar ya, di ruang sebelah. Jadi kita copot dulu akinya dan fokus ke karbu. Jadi si karbu ini tadi habis dibersihin dan lupa nggak pakai video. Ini udah open filter juga, nggak bawa filter, nggak pakai filter, pokoknya kosongan. Lalu si kabel gasnya kan ini beda ya sama bawaan dari Suzuki Hayate. Kalau ini dia pakai vakum, jenis vakum di sebelah atas ini. Jadi kita akalin dengan menggunting kabel gas, sama posisinya dipas-pasin biar gak mentok sama di atas ini nih. Ini ada bagasi gitu guys. Jadi dia melengkung gitu ke bawah. Kirain tadinya nggak bisa ya, tapi ternyata bisa dan nggak mentok juga. Dan ini kalau kita pasang ini tuh bisa diputar ke sini atau putar ke sono. Jadi dia bisa berdiri, bisa juga tiduran. Cuman kalau tiduran kayaknya nggak sehat buat si mesin ya, buat si motor. Untuk bagian filternya sendiri saya cuman pakai karet bawaan dari filter Hayate. Yang bagian kesininya tuh udah pecah ya, hilang. Jadi dia tiba-tiba pecah pas dipakai di jalan ya, pas mau berangkat kemana gitu lupa. Terus dia tiba-tiba pecah, nimbulkan suara, dan yang make motornya tuh dia langsung lari karena takut ya, kaget, kirain apaan yang bunyi ledakan itu. Ternyata filternya meledak. Sampai sekarang dicopot, di open filter. Pernah dulu dipakein sambungan ke sini dari bekas bedak gitu. Cuman karena kegedean jadi dia si sebelah sininya tuh yang mau ke manifoldnya copot guys. Jadi karbunya copot dan akhirnya ini sebagian belakangnya dicopot lagi biar nggak keberatan. Terus ini dipasang seperti ini. Malahan karetnya kemarin dilepas ya. Cuman tadi pas dicek ternyata kotor banget di sininya pas nggak ada karet ini. Kalau pakai ini kan masih untung lah ya. Si kotoran tuh palingan cuman di sini aja, paling nggak nyampe sini setengah gitu, nggak nyampe ke dalam sini. Tadi parah banget. Untuk review pemakaiannya sendiri ini tuh masih enak banget. Dan kalau kita pahami ini, kalau si Hayate ini kan kalau dibawa pelan tuh nggak bakalan enak ya. Nanti lama-lama dia bakal berebet gitu. Jadi si gasnya tuh harus dimainin. Misalkan ngebut lah, minimal jangan pelan 20 terus jalan lama ya. Misalkan perjalanan 1 jam kita bawa 20 km per jam, itu bakalan nggak baik sama si ininya. Dulu pernah waktu ke Karapyak pakai perjalanan jauh lama, tapi kecepatannya cuman di jalan santai ya, di 30-20 gitu, 40 paling kenceng. Akhirnya si ininya ngeberebet dan perlu dipanasin dulu. Dipanasinnya dengan cara digeber-geber gitu, dan setelah digeber-geber langsung bisa jalan normal lagi, lancar lagi. Kalau ngomongin oli, sebenarnya saya agak malu gitu sama knalpot ini. Ini jarang dirawat, udah lama nggak kerawat. Sekarang malah fokus sama hal lain dan ini terabaikan gitu guys.
Jadi kalau olinya tuh kan 1000 ml, takarannya yang 1000 ml, jadi oli yang gede 1 liter. Cuman biasanya pakai yang 800 ml juga udah cukup ya. Hanya saja di bagian sini, di bagian penunjuk dari olinya tuh nggak nyampe ya. Jadi si petunjuknya tuh cuman ada setitik, sepucuk doang segini. Itu pun kalau kita paksa masuk. Jadi kalau dicelupin gitu doang, si olinya nggak bakal tertembus sama candlestick oli. Part-partnya udah banyak yang hilang ya. Contoh dari tutup knalpot ini udah nggak ada dari sononya. Terus standar 2-nya udah hilang nih, ini ada dudukannya ya, kosong ya kelihatan. Terus di knalpotnya juga di sini ada buat pengaman, buat kencengin ini hilang juga, nggak tahu kemana. Kalau nanyain kenapa saya pakai PE28 ini, karena dulu waktu pakai Suzuki dia rusak terus, soalnya filternya yang nggak ada, dan di sini pesen ke bengkel-bengkel juga kosong semua. Jujur aja di daerah sini nggak ada yang pakai Suzuki, maksudnya jarang gitu, nggak serame para pengguna Honda. Pokoknya paling banyak Beat dan Yamaha di sini ya. Yamaha, Honda banyak banget, kecuali Suzuki. Dan di sini Suzuki harganya paling ditawar murah ya, karena jarang yang pakai, dan onderdilnya kalau ada juga mahal. Kalaupun nggak ada ya gitu, susah dicari, pesennya lama, susah dicari juga. Jadi kebanyakan pada pakai Honda dan Yamaha doang. Nah makanya saya pakai yang karbunya diganti pakai PE. Tadinya pakai RX Special, cuman dulu pernah turun mesin di bagian sininya, dan kalau turun mesin tuh lumayan habisnya bro, nyampe 800.000 lebih ya, lebih malahan. Waktu itu ada yang harus diganti, cuman karena nggak ada partnya, blok apalah pokoknya blok-blok gitu, dan barangnya nggak ada, ya udah terpaksa yang ini dipakai lagi. Terus kita sesuaikan sama karbunya juga. Sebenarnya ini harus diganti juga karbunya karena kurang cocok, dan ini open filter, cepat kotor, ke mesinnya nggak bakalan bagus efeknya, bisa merembet. Ya mungkin dalam waktu berapa tahun ini bakalan turun mesin lagi, cuman semoga aja jangan ya, karena nggak terlalu disiksa juga kalau sekarang. Sekarang kita bahas plus minus pakai karbu PE. Nah jadi sebelum kalian coba pakai karbu lain atau karbu racun kayak gini, sebaiknya pahami dulu plus minus dari penggunaannya sendiri guys. Ini kan review asli ya, dan ini udah pakai bertahun-tahun juga, saya pakai sendiri. Sebelum ada si Miko juga saya pakai yang ini buat kerja, buat seharian, pokoknya oke, masih oke. Bahkan buat bawa padi di sini ya, sekarung di depan, sekarung di sini, dua karung sekarung, pokoknya banyak, itu cukup kuat. Sebelum bannya pakai yang kecil ya, karena kalau ban kecil itu nggak mungkin ya, malah ngerusak, dapatnya malah ngerusak pelek juga kalau ban kecil. Terus bawa beban berat gitu malah ngerusak. Pokoknya si Hayate ini pekerja keras banget ya dulunya, dan ya mungkin sekarang wajar aja kalau dia pernah turun mesin karena pernah kerja keras yang berlebihan mungkin ya. Soalnya dia metik terus bawa beban berat, ya mungkin berlebihan juga. Tapi kalau kita ngomongin si karbu PE, apa aja kelebihan dan kekurangannya, dia tuh lebih responsif juga, tapi lebih boros dan lebih responsif karena wajar ya, dia settingannya mungkin agak boros gitu, dan jarang ada masalah sih sebenarnya. Selain tadi filternya keberatan terus dia copot, ya mungkin karena baut di sini. Nah ini baut yang ke manifolnya kurang kenceng juga kemarin tuh waktu copot. Untuk soal bensin bahan bakar, dia pakai Pertalite. Sekarang ini dia pakai Pertalite. Kalau dulunya dimanja terus pakai Pertamax ya, sesuai dengan anjuran dari dalam box mesin. Kalau dia harus pakai oktan 92 kayak gitu anjurannya. Cuman karena ini udah diganti-ganti, jadi nggak terlalu, ya gimana ya, nggak terlalu diiyain gitu loh. Jadi kita bikin percobaan sendiri pakai Pertalite, dan akhirnya jalan juga, ya nggak ada masalah gitu guys. Overall penggunaan karbu PE di Hayate ini cukup bagus apa gimana ya? Ya mungkin bagus juga sih kalau gak ada pilihan lain ya. Dan ini kalau ngomongin karbu aslinya udah nggak normal ya, dan pengen ganti. Kalau masih bagus dan nggak pengen ganti dan masih nyaman, ya udah pakai itu aja. Soalnya saya juga kalau kemarin nggak ada masalah ya tetap dipakai, sebelum akhirnya dia pengen ganti sama
punya RX spesial, terus akhirnya ke Karbu PE ini. Ya semoga video ini bisa bermanfaat. Segitu aja dulu guys, karena kita bakalan bahas lagi video lain. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Kalau ada yang belum jelas juga tanyakan aja langsung di komentar, kita bakalan jawab satu persatu. See you on the next video and bye bye.